Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali bersama kami dalam program Menyapa GPDI Film Latimas Tomorrow Church. Sebelum kita mengawali sepanjang hari ini, mari kita dasari kehidupan kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Kisah ini adalah kisah yang sudah sangat sering dibawakan, bahkan mulai dari sekolah minggu sampai saat ini. Kisah ini masih banyak yang menyampaikannya, tetapi kita sama-sama yakin dan percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas 19 ayat 1-10, di sana kita melihat ada seorang Sakeus, si kepala pemungut cukai. Apa yang menjadi hal yang menarik di dalam kisah Sakeus ini? Kita melihat bahwa dia adalah kepala pemungut cukai, pemeras pada waktu itu. Orang yang tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi apa yang menjadi hal yang luar biasa sehingga kisah Sakeus ini tercatat di dalam Alkitab. Mari kita belajar bersama-sama. Di ayat yang pertama di sana mengatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita lihat bersama-sama saudaraku bahwa kata melintasi artinya sebenarnya Yesus tidak mau datang ke kota Yeriko. Dia hanya mau melintasi. Tetapi hal yang tak terduga terjadi di kota Yeriko, yaitu ada Sakeus, si kepala pemungut cukai. Apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga namanya bisa tercatat di dalam Alkitab? Kita belajar bersama. Hal yang sangat luar biasa. Ayat yang kedua di sana mengatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga kita perhatikan bersama-sama. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Sakeus yaitu dia berusaha. Firman Tuhan katakan dia adalah orang yang pendek, tetapi di sana menceritakan bahwa Sakeus berusaha. Bahkan di sana mengatakan di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Bahkan dia sampai memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Hal yang pertama kita belajar dalam kisah Sakeus yaitu kita harus berusaha. Sekalipun dalam keterbatasan kita sebagai manusia, seringkali menjadi alasan buat kita, saya adalah orang yang terbatas dan lain sebagainya. Itulah yang merupakan hal sehingga membuat kita tidak dapat datang kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita belajar dalam kisah Sakeus ketika kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Hal yang pertama kita harus berusaha sekalipun kita memiliki alasan manusia terbatas dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi terhadap Sakeus di ayatnya yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita lihat bersama-sama saudaraku bahwa ada hasil bagi orang-orang yang mau berusaha. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Sakeus, kita belajar bersama-sama di dalam ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Mari saudaraku, ketika kita sudah datang berusaha di kakinya Tuhan, terimalah Yesus dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan merasa cemas, jangan galau dan lain sebagainya. Kita terima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Haleluya. Sehingga kita lihat yang terjadi atas Sakeus ketika dia telah berusaha, firman Tuhan katakan dia menerima Yesus dengan sukacita,
Sekalipun kita baca di ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Banyak yang tidak menyukai Sakeus pada waktu itu. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Sakeus? Ini tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sakeus. Di ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hal yang ketiga yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sakeus adalah dia bertobat. Dia mengembalikan semua yang pernah dia peras. Bahkan firman Tuhan katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sungguh sangat luar biasa yang terjadi oleh Sakeus ketika orang yang mau berusaha dan menerima Yesus dengan sukacita pasti akan mengalami pemulihan seperti yang terjadi kepada Sakeus. Oleh sebab itu, kunci untuk kita mengalami pemulihan terhadap Tuhan Yesus Kristus yaitu kita berusaha mencari Tuhan dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan yang ketiga, kita akan mengalami pemulihan seperti yang terjadi atas Sakeus. Puji nama Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan mulia Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan ajarkan kami untuk terus berusaha menerima Engkau dengan sukacita Tuhan Yesus. Dan biar kiranya pemulihan terjadi atas setiap kami yang ada Bapa yang baik. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau melibatkan Engkau kiranya campur tangan atas setiap aktivitas tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan, amin.